Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aid Al-Qarni berasal dari keluarga agamis. Ayahnya, Abdullah Al-Qarni, adalah tokoh ulama setempat. Sejak kecil, sang ayah sudah menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebiasaan positif pada dirinya. Al-Qarni kecil sering dibawa sang ayah untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Sejak masih kanak-kanak, Al-Qarni sudah diperkenalkan dengan berbagai macam buku bacaan oleh sang ayah. Sehingga dari sejak kecil, kebiasaan gemar membaca sudah menjadi bagian kesehariannya. Dr. Aid Al-Qarni memulai pendidikan formalnya dari Madrasah Ibtidaiyah Ali Salman. Ia kemudian melanjutkan studinya dari program sarjana sampai doktor di Fakultas Usuluddin dengan mengambil fokus pada bidang studi hadis. Pada usia 23 tahun, ia sudah menguasai hafalan Al-Quran, kitab Bulughul Maram, 5.000 hadis, serta lebih dari 10.000 bait syair Arab kuno. Kecerdasannya itu mengantarkannya menjadi penulis yang sangat produktif dan seorang dai kenamaan. Berikut ini beberapa kata mutiara Islam dari Dr. Aid Al-Qarni yang banyak memuat nasihat bijak, menyentuh dan berkesan. Berhentilah sejenak, renungkan, hayati, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan diri dan masa depanmu, karena pada suatu masa kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebuah tali itu sudah sangat mengencang, itu tandanya akan putus. Jika malam sudah gelap gulita, itu tandanya bahwa kegelapan akan segera lenyap. Jika sebuah masalah itu sudah sangat menghimpit, itu tandanya akan ada jalan keluar. Ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu dengan tidak mencari-cari sesuatu yang kita tak akan mampu menguasainya. Carilah 3 tipe teman yang harus didekati dan miliki, yaitu kegembiraan, ketenangan, dan semangat yang tinggi. 3 musuh yang harus engkau jauhi, yaitu sifat pesimis, bimbang, dan putus asa. Optimislah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamamu. Para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untukmu, dan surga telah menantimu. Jangan memperhatikan sesuatu yang tidak mungkin kamu tunaikan. Sebagai gantinya, isilah waktumu dengan berusaha memperbaiki sesuatu yang mampu kamu lakukan. Seorang yang sukses, akalnya tidak akan kalah di hadapan nafsunya. Kesabarannya tidak akan kalah di hadapan kelemahannya, tidak diremehkan oleh keinginan-keinginannya, dan tidak disibukkan oleh hal-hal yang remeh. Bila engkau bisa tersenyum di saat hatimu penuh dengan duka nestapa, maka sesungguhnya engkau sedang meringankan bebanmu sendiri dan membuka satu pintu untuk kebahagiaan. Pernahkah engkau mendengar bahwa kesedihan dapat mengembalikan sesuatu yang telah berlalu dan luka lara dapat memperbaiki sebuah kesalahan? Bila tidak, lalu untuk apa engkau bersedih? Rencana tanpa tindakan adalah sia-sia. Salah satu hal yang harus segera diubah adalah kebiasaan menunda.
Jangan sampai karena terlena oleh waktu, pekerjaan kita tunda. Lalu tiba-tiba ajal menjemput. Yang mampu dilakukan hari ini, lakukanlah. Terimalah bagian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu dengan senang hati, maka engkau akan menjadi orang paling kaya. Sayangilah orang-orang yang lemah, niscaya engkau akan bahagia. Bantulah orang-orang yang membutuhkan, niscaya engkau akan mendapat kepuasan. Janganlah suka menebar kebencian, agar engkau selalu selamat. Perpisahan itu bukanlah karena perjalanan yang jauh atau karena ditinggalkan orang tercinta. Bahkan kematian pun bukan suatu perpisahan, karena kita akan bertemu kembali di akhirat. Perpisahan itu adalah ketika seorang di antara kita akan ke surga dan seorang lainnya akan ke neraka. Jalan menuju kebahagiaan itu tersembunyi di balik kesucian pengetahuan dan kejernihan wawasanmu. Jangan menyalakan tungku di dalam dada berupa permusuhan, kedengkian, dan kebencian yang lain, karena api permusuhan, kedengkian, dan kebencian ini adalah azab yang abadi. Hidup ini singkat, maka jangan membuatnya lebih singkat lagi dengan sesuatu yang sia-sia. Dari sakit yang menimpa kita, ada sesuatu yang akan mengingatkan kita tentang makna sehat, yang akan mencabut pohon kesombongan dalam diri kita, dan yang akan menurunkan tingkat ujub dalam diri kita, agar hati terjaga dan tidak tidur seperti tidurnya orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahagia untukmu. Tiada siapapun dapat menariknya dari kamu. Saat hatimu terluka, tiada siapapun yang mampu menyembuhkannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saat ruh ditiupkan padamu, kau ada di rahim wanita. Saat kau menangis, kau ada di pangkuan wanita. Saat kau kasmaran, kau ada di hati wanita. Karenanya, perlakukan wanita dengan penuh kelembutan. Wanita diciptakan sebagai amanah, bukan untuk dihinakan. Mohonlah ampunan dan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan itu semua, maka kita telah mendapatkan semua kebaikan, terhindar dari semua keburukan, dan mendapatkan segala kemenangan dengan segala kebahagiaan. Terimalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan gembira, sebab kamu tidak tahu hikmahnya. Boleh jadi kesulitan itu baik daripada kemudahan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kepasrahan kepadanya sebagai kekuatan, yang menjadikan rasa butuh kepadanya sebagai kekayaan, yang menjadikan permohonan kepadanya sebagai kemuliaan, yang menjadikan rasa rendah diri kepadanya sebagai ketinggian, dan tawakal kepadanya sebagai kecukupan. Jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah kamu mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan, atau memetik buah sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan dapat diraba, belum berwujud, serta tidak memiliki rasa dan warna.
Jangan takut dengan kesulitan, sebab kesulitan akan menguatkan hati, membuatmu dapat merasakan nikmatnya sehat, membulatkan tekad, mengangkat kedudukan, dan memunculkan kesabaranmu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti datang, meski terasa nun jauh di sana. Ia akan tiba laksana kerdipan mata bila sudah saatnya. Dendam dan kedengkian yang ada dalam hatimu lebih membahayakan kesehatanmu daripada musuh yang nyata. Permata sejatimu adalah agamamu, hiasan hakikimu adalah akhlakmu, dan hartamu yang sebenarnya adalah etikamu. Demikianlah kata-kata bijak Dr. Aital Korni, semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.